Baik, kita mulai. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang ide pokok dan kesatuan. Sebelumnya telah kita diskusikan berkaitan dengan tema dan ide pokok. Nah, hari ini ada keterkaitan dengan ide pokok dan kesatuan. Kita tahu bahwa ide pokok sebagai inti karangan harus dijelaskan secara mendetail. Jadi ide pokok itu kan digunakan dengan kalimat lengkap sebagai pembatasan dari tema yang telah diangkat sebelumnya. Ini penting dilakukan supaya penyajian tulisan dapat ditangkap maksud yang hendak disajikan. Jika kita ibaratkan, ide pokok itu seperti juru potret yang temanya itu kan memotret secara keseluruhan pertandingan yang berlangsung. Tetapi dicoba untuk memotret bagian-bagian tertentu dalam pertandingan. Contohnya misalnya memotret wasit, memotret pemain, memotret penonton. Sekiranya ide pokoknya tidak jelas, lalu tidak ada ketersinambungan antara satu dengan yang lainnya, maka seolah-olah tulisannya itu atau gambar ataupun foto yang disajikan itu tidak beraturan karena tidak tahu maksud apa yang disajikan. Oleh karenanya, seorang penulis itu harus mampu untuk menyatukan ide pokok yang dikeluarkan atau ditentukan sehingga oleh pembaca itu dipahami maksud yang hendak dicapainya. Makanya penting adanya kesatuan antar ide pokok, lalu gagasan apa namanya dengan tema dan antar kalimat ataupun paragraf. Supaya nanti ketika menulis itu tidak apa ya lompat. Ini terjadi di berbagai karya tulis, baik itu fiksi, non-fiksi, karya ilmiah, bahkan skripsi, tesis, dan disertasi tidak lepas dari ketertarikan dan keterpaduan ide pokok yang disajikan. Oleh karenanya, seorang penulis harus mampu menahan diri atas gagasan-gagasan yang muncul pada bagian-bagian yang sedang dikerjakan. Biasanya, seorang penulis ketika menulis sebuah karangan akan muncul ide-ide baru yang mana menurut penulis itu perlu ditambahkan. Jadi ide-ide barunya itu perlu ditambahkan. Tetapi padahal boleh jadi ketika ide-ide barunya itu malah mempersulit pembaca terhadap maksud yang disajikan. Hanya penting untuk menahan diri atas apa yang telah ditetapkan ataupun telah digariskan berkaitan dengan kesatuan itu supaya tidak menambahkan aspek-aspek yang memang tidak berkaitan. Oleh karenanya, di sini hendak menampilkan bahwa antara ide pokok dan kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Ide pokok yang telah ditentukan itu harus memiliki kesatuan dengan penjelasan terhadap maksud utama yang hendak disajikan. Saya kira itu untuk hari ini berkaitan dengan ide pokok dan kesatuan. Nanti kita coba membedah bagaimana kesatuan ini dalam menjelaskan ide pokok dan tema dari karya tulis yang diangkat. Sekian, terima kasih.